Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islah Bahrawi selalu mewanti-wanti akan bahaya Wahabisme dengan ajaran Al-Wala dan Al-Baroknya. Ajaran Al-Wala dan Al-Barok dalam Wahabisme melahirkan terorisme di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ada 2.100 teroris yang dipenjara di Nusa Kambangan karena pengaruh ajaran Al-Wala dan Al-Barok. Gus Islah juga sering berbicara tentang bahwa saat ini kita tidak menganut agama, tapi menganut tafsir-tafsir agama. Agama yang dibawa Rasulullah SAW, Nabi kita, intinya mengajarkan rahmatan lil alamin dan juga akhlak mulia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Diutus Nabi Muhammad tentu sebagai rahmat untuk menciptakan kasih sayang ke seluruh dunia, dan juga akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi memang ya, kalau memang kekerasan yang digambarkan yang ada pada benak banyak orang saat ini, ya Islam tidak menarik. Islam akan menarik jika ajarannya melahirkan atau terwujud dalam bentuk kasih sayang dan juga pemeluknya akhlaknya mulia. Tapi kembali ke Al-Wala dan Al-Barok. Al-Wala dan Al-Barok di Ahlul Bait itu justru kebalikannya, melahirkan kecintaan baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya, juga kepada orang-orang beriman, termasuk ya cinta kepada diri sendiri. Jadi cinta melahirkan cinta, tidak melahirkan kekerasan. Dan Al-Barok bersikap tegas dengan berlepas diri ya kepada kekuatan-kekuatan yang berbahaya, yang merusak dunia. Jadi kalau di Wahabi, Al-Barok ini memusuhi semua yang bukan dari golongan dia dan melahirkan kekerasan-kekerasan, melahirkan bom bunuh diri. Di Ahlul Bait tidak ada, justru ya sikap tegas keras kepada kekuatan yang merusak. Siapa kekuatan yang merusak? Ya era saat ini American Gang. Karena kerusakan-kerusakan di muka bumi ini dilakukan oleh American Gang, karena mereka adalah produsen senjata. Nah, produsen senjata itu hanya laku kalau ada peperangan-peperangan. Maka diciptakan peperangan-peperangan di mana-mana. Nah, ini kita harus tegas, keras kepada American Gang. Maka itu Iran saat ini tidak membuka kedutaan
Amerika di negerinya. Itu contoh untuk menegaskan bahwa Iran melawan hegemoni. Dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Iran membantu negeri-negeri yang sedang diaduk-aduk, diacak-acak oleh Amerika. Misalnya Suriah. Suriah diadu domba dengan isu bahwa Bashar Assad ini rezim zalim yang menindas rakyatnya, dan rakyatnya Sunni dan Bashar Assad Syiah. Nah, itulah ya, dengan isu-isu seperti itu maka akhirnya dunia ini yang sebagian besar sudah terpapar oleh Wahabisme sehingga mudah ya diprovokasi, termasuk dari negeri kita. Ketika Abdul Somad memprovokasi bahwa Bashar Assad itu rezim zalim yang menindas rakyatnya dan rakyatnya Sunni, Bashar Assad Syiah, berangkatlah ribuan orang ke Suriah, padahal Bashar Assad Sunni dan mayoritas rakyat Suriah adalah Sunni. Nah, itulah bagaimana American Gang ini ya mengacak-acak dunia dengan proksi-proksinya yang memang udah ditebar di seluruh dunia. Hancurlah Suriah. Belum selesai peperangan yang terjadi di sana. Namun demikian, ya, Bashar Assad tetap tegar, makin kuat, dan justru pihak American Gang dan proksi-proksi Amerika yang kalah di Suriah. Jadi kembali, Al-Baro itu harus begitu keras, tegas terhadap kekuatan musuh, dalam hal ini hegemoni dan ya dengan pengikut-pengikutnya. Saudara, jadi ya ajaran Al-Wala Al-Baro ini tergantung penafsirannya. Ya, Al-Wala, siapa yang kita cintai? Yang kita cintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Karena Dia adalah yang menciptakan kita, Dia yang memberikan rezeki kepada kita, dan Dia yang kelak kita akan kembali kepadanya. Jadi yang kita cintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita bertasbih. Di antara cinta kepada Allah adalah bertasbih. Maka dalam sholat ada tasbih, dalam zikir ada tasbih, membaca subhanallah. Makin banyak kita membaca tasbih, berarti kita makin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yang kita cintai Rasulullah dan Ahlul Baitnya, Rasulullah dan keluarganya. Maka kita membaca selawat. Ya, dalam sholawat, ya dalam sholat itu ada selawat, dalam doa ada selawat. Sholat tanpa selawat tidak sah. Begitu juga doa tanpa selawat tidak akan naik, tidak akan diterima. Maka itulah kita membaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, makin banyak kita membaca selawat, makin kita tanda cinta kepada Rasul dan keluarganya. Nah, sholawat ini luar biasa.
Maka penting dibaca, diwiridkan, karena ketika kita salawat Allahumma itu ya Allah kepada Allah, sholli ala Muhammad kepada Nabi Muhammad, dengan wa ahli Muhammad, dengan keluarga Muhammad, itu termasuk di dalamnya Imam Mahdi. Jadi ketika kita berselawat, kita membaca, kita berhubungan dengan Allah, kepada Rasulullah, dan pada Imam Mahdi. Terus yang ketiga yang kita cintai adalah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Siapapun yang ada di dalam dadanya kalimat la ilaha illallah adalah saudara kita yang harus kita jaga hartanya, jiwanya, dan kehormatannya. Nah, begitulah ya. Makin banyak kita membaca atau berdoa, ya berarti kita makin mencintai saudara-saudara kita. Ini perbedaan dengan Wahabi. Kalau Wahabi biar muslimin, biar orang Islam, kalau tidak masuk kelompok mereka dianggap musuh, dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikan. Maka mereka disebut kaum takfiri itu karena suka mengkafirkan orang lain. Nah, kalau di Ahlul Bait tidak. Siapapun yang ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah saudara. Nah, kemudian yang keempat, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, kita manusia, tempat salah, tempat dosa, kita tidak ingin tubuh kita menjadi bahan bakar api neraka. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Rasulullah saja memberikan contoh 75 sampai 100 kali beliau beristighfar. Maka kita pun mengikuti contoh itu. Nah, maka itu bagus diwiridkan itu. Membaca tasbih 100 kali pagi petang, membaca selawat 100 kali pagi petang. Kita beristighfar, ampun kepada Allah pagi petang, dan kita doakan saudara-saudara kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya, apalagi kalau terkait dengan darah, maksudnya kekerabatan. Ya, tentunya ini yang harus kita cintai ya. Orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, ponakan, anak, cucu. Nah, itu keluarga dekat. Nah, itu al-wala yang kita cintai. Sedangkan al-baro yang kita benci. Siapa yang kita benci? Yang pertama yang kita benci adalah iblis, laknatullah. Ya ayyuhalladzina amanu wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, bahwasanya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, musuh jangan dijadikan teman. Ya, janji setan, iblis ini, dia sudah minta kepada Allah, dia akan menggelincirkan umat manusia, kecuali yang tidak bisa adalah orang mukhlasin, orang yang sangat ikhlas. Terus yang kedua, musuh kita adalah hawa nafsu. Manusia adalah makhluk bidimensional. Satu sisi dari tanah, sisi yang lain dia berasal dari ruh, yang itu ditiupkan ruh Allah kepadanya. Nah, unsur tanah ini, tanah itu rendah, tanah itu bau, tanah itu diinjak-injak. Nah, unsur tanah inilah yang mengajak kepada perbuatan dosa, perbuatan nisa, perbuatan buruk. Nah, ini unsur tanah. Tapi unsur ruh karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengajak kepada ketinggian, kemuliaan. Juga mengajak kepada kesucian. Nah, ini tiap hari tarik-menarik antara unsur tanah dan unsur ruh. Ya, unsur tanah kalau kita menangkan berarti kita memperturutkan hawa nafsu. Maka itu nafsu itu ya termasuk musuh kita.
Ya, kita perangi diri kita, hawa nafsu itu. Dan sebagai pedoman tiap hari, nafsu ini ada 4 ini. Nafsul amarah namanya. Itu yang selalu mengajak perbuatan dosa, itu namanya nafsul amarah. Tiap hari berbuat dosanya dan tidak bosan-bosan, dosa lagi, besok dosa lagi, berikutnya hari dosa, pokoknya tiap hari berbuat dosa. Nah, ini namanya nafsul amarah. Dan yang kedua adalah nafsul lawamah. Kalau nafsul lawamah, nafsu yang menyesali dirinya sendiri. Maksudnya yaitu kadang orang berbuat dosa, akhirnya nyesel, dia minta ampun, tapi ntar begitu lagi minta ampun lagi, begitu lagi minta ampun lagi. Seolah-olah kayak gocek Tuhan. Itu namanya nafsul lawamah. Kebanyakan manusia begini, berbuat dosa nanti minta ampun, berbuat dosa nanti minta ampun. Padahal diharapkan orang taubatan nasuha, kalau sudah berbuat dosa kapok, tidak mengulangi lagi dan menyesal. Nah, itu yang disebut nafsul lawamah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah nafsul mulhimah. Nafsul mulhimah ini maksudnya apa? Manusia sebenarnya sudah tahu mana salah, mana benar, mana baik, mana buruk. Akalnya diberikan karena Allah sudah ilhamkan. Ya, diilhami manusia itu mengetahui mana benar, mana salah. Nah, kalau dia mampu selalu ya melaksanakan yang benar dari hasil pikirnya, dia selalu menangkan yang benar. Nah, inilah yang paling bagus, sehingga dia selalu di jalan kebenaran. Nah, selalu di jalan kebenaran, maka diharapkan nanti terakhirnya ya Allah biha bihusnil khotimah. Nah, itu yang jadi doa kita, ya husnul khotimah itu, yang nanti Tuhan akan menyeru, ya Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki, ayo kembali kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini yang diharapkan. Kemudian berikutnya adalah tentang musuh ini. Yang ketiga, musuh kita adalah dunia. Apa itu dunia? Dunia ialah sesuatu yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Dunia ialah sesuatu yang kita menyebabkan jauh dari Allah. Harta, kalau untuk bersombong-sombong misalnya, ya harta untuk poya-poya, untuk maksiat, nah itu dunia itu. Tapi harta kalau digunakan untuk anak-anak yatim, menyantuni fakir miskin, jadi aset kita di akhirat nanti. Jabatan kalau untuk bersombong-sombong, dunia namanya. Tapi jabatan kalau digunakan untuk membantu yang lemah, membantu yang tertindas, penting, harus ada di tangan umat Islam. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah musuh kita adalah yang disebut kafir harbi. Ya, kafir harbi ialah orang-orang kafir
yang agresif dan ya menyerang umat Islam. Nah, ini disebut kafir harbi. Ini musuh. Nah, berdasarkan fenomenanya, kafir harbi itu ada 3. Satu yang disebut Zionis Israel, yang kedua Zionis Kristen, dan yang ketiga Zionis Islam. Nah, kalau Zionis dimaknai ya paham Zionisme ini yang membuat negara yang disebut negara Israel. Ya, Zionisme Israel itu ialah tadi negara Israel yang berdiri melalui pengusiran dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina. Tak sudah berapa yang dibunuh semenjak Israel berdiri sampai sekarang, dan juga berapa juta di dalam pengungsian bangsa Palestina itu karena terusir dari negerinya. Nah, ini musuh kita. Orang Islam harus bercita-cita bagaimana Israel hilang dari peta dunia. Mengapa? Karena ini negara ilegal. Ya, negara ilegal yang berdiri melalui pengusiran dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina. Nah, itu yang pertama, disebut Zionis Israel. Kemudian Zionis Kristen. Siapa nih Zionis Kristen? Inilah yang 1% yang berkuasa di Amerika maupun di Eropa, yakni politisi-politisi busuk dan jenderal-jenderal panglima perang yang melakukan peperangan-peperangan di seluruh dunia. Nah, ini musuh kita. Ya. Mereka itu tidak peduli berapa wilayah, berapa manusia yang tewas, yang hancur. Ya, dengan peperangan-peperangan yang mereka ciptakan. Tidak peduli berapa wilayah yang hancur, berapa manusia yang tewas. Karena yang ada pada otak mereka adalah proyek. Sebab dengan adanya peperangan-peperangan itu, ada uang yang masuk ke kantong mereka, dan industri senjata terus berjalan. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan bangsa Amerika, bangsa Eropa yang 99%. Jadi yang jahat itu yang 1%. Yang 99% rakyat Amerika maupun rakyat Eropa sama seperti bangsa-bangsa lain. Mereka ingin hidup damai, tidak ingin dananya digunakan untuk peperangan. Karena di negeri mereka pun masih banyak yang tunawisma, masih banyak fakir miskin. Nah, juga tidak ada kaitannya dengan agama Kristen, karena kita yakin ajaran Yesus yang asli, ajaran Nabi Isa yang asli pasti mengajarkan damai dan kasih sayang. Ini Zionis Kristen yang kedua tuh. Baru ketika Zionis Islam. Siapa nih Zionis Islam? Inilah orang-orang yang dengan atribut-atribut Islam, mungkin teriak Allahu Akbar, pakaiannya gamis, tapi melakukan kekerasan, melakukan pemboman. Mereka bom pasar, mereka bom gedung, bahkan mereka bom masjid karena dianggap tidak sama dengan mereka. Nah, mereka disebut kaum takfiri karena ciri mereka suka mengkafirkan orang lain. Siapapun yang tidak sama dengan mereka, mereka kafirkan. Nah, inilah yang disebut Zionis Islam. Ya, orang-orang Islam KTP-nya tapi menguntungkan Zionis. Ya, menguntungkan Zionis. Nah,
Kita harus tahu ya, mereka ini ya berasal dari paham Wahabisme. Ya. Nah, ini seperti penyakit mereka, seperti virus. Stadium awal dari mulutnya sering mengucapkan kafir lu, musyrik lu, bid'ah lu, sesat lu. Nah, ini semua dianggap salah, yang di luar kelompoknya, benar cuma kelompok dia aja. Nah, mulai stadium 2, bikin front ini, front itu, jamaah ini, jamaah itu, kelompok ini, kelompok itu, lalu menyerang yang tidak sama dengan mereka. Kemudian stadium 3, ya mulai menyerang dengan bom panci, bom tamrin, aparat polisian atau TNI dianggap togut, setan kata mereka. Nah, stadium 4 puncaknya mereka melakukan bugot, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, ini biasanya paham-paham dari transnasional, dari luar negeri yang sudah bersatu mereka, berkolaborasi, bersatu mereka, yaitu Wahabi Salafi, kemudian Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Nah, mereka lah ya sumbernya itu. Maka itulah terakhir Muktamar NU mengusulkan pemerintah supaya melarang Wahabisme bagaimana Malaysia. Bahkan pusatnya sendiri, Saudi Arabia itu pusat atau tempat dilahirkan Wahabisme dan yang membiayai Wahabisme. Nah, sekarang ini di bawah ya raja yang sekarang, Pangeran Muhammad bin Salman, sudah melarang Wahabisme di Saudi Arabia. Jadi di negerinya sendiri sudah dilarang, tapi justru di Indonesia sekarang separuh ya rakyat Indonesia terpapar. Banyak negara-negara di dunia ini, terutama Timur Tengah, karena terpapar Wahabisme, mereka porak-poranda karena perang saudara dan lain sebagainya. Karena memang Wahabisme ini adalah produk ya dari kepentingan Barat, kepentingan geng Amerika. Nah, saudara, jadi kembali ke tentang Al-Wala dan Al-Bara. Mana yang kita cintai dan mana yang kita benci. Ajaran Al-Wala Al-Bara ini melahirkan ya terorisme kalau di Wahabi, ajaran yang menjadi sumber terorisme. Tapi justru ajaran ini ada juga di Syiah, kebalikannya, justru melahirkan nasionalis. Jadi orang-orang yang ya cinta kepada bangsa dan negara, karena memang berbeda tafsirnya. Nah, itulah Cak Islah juga sering memang mengangkat ya bahwa saat ini kita bukan penganut agama, tapi penganut tafsir agama. Ya, bukan menganut agama, kita tafsir agama. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.